materi pembelajaran bab 3 mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam NKRI. We want to introduce our company. My name is Ika Putri Priati, number absen 18. My name is My name is Erlina Filia Mustafa Rahmah, number absen time. My name is Faiza Pranimar, number absen 12. My name is Dianur Amalia Dewi, number absen 6. Bab 3, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada materi ini kami akan membahas 4 poin materi. Yang pertama ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat ada perilaku yang menunjukkan sikap penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang pertama ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa besar yang memiliki wilayah luas, kekayaan alam yang melimpah, serta suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam. Akan tetapi, semua hal tersebut dapat dipersatukan dalam sebuah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, unsur-unsur sosial budaya tersebut seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong, kedua unsur tersebut merupakan sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. A. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Selanjutnya, konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan, dan aspek sosial, yaitu ada politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pelaksanaan wawasan Nusantara mengedepankan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara mempunyai 2 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, ada tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, ada wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilayahan. Dalam hal ini, wawasan Nusantara berfungsi dalam Yang keempat, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilayahan.
Dalam hal ini, wawasan Nusantara berfungsi dalam pembatasan negara supaya tidak terjadi sengketa antar negara. Selanjutnya, berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang dikelilingi pulau-pulau besar dan kecil. B. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah lautan darat dengan wilayah udara. C. Laut dan perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. D. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lain. B. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama ada bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesamaan mitra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri, bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan. Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan hidup yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Yang kedua, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara. Menurut kalian, bagaimana kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia? Baik, akan kita bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Berikut adalah ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah bentuk negara. Bentuk negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan ciri negara kesatuan bernama Negara Kesatuan Indonesia atau biasa yang disingkat dengan NKRI. Yang kedua adalah wilayah negara. Wilayah negara Indonesia terdiri dari daratan, lautan, udara, dan perairan.
Indonesia terbagi dalam 34 provinsi yang mana tiap-tiap provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten atau kota. Dan tiap kabupaten atau kota tersebut diberi wewenang untuk mengurus daerahnya masing-masing. Yang ketiga adalah keadaan penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang lumayan padat, melebihi 260 juta jiwa. Apabila dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka potensinya akan menjadi luar biasa. Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan istiadat. Namun dengan perbedaan-perbedaan tersebut, itu bukan menjadi penghalang bagi rakyat Indonesia untuk tetap bersatu. Kemudian yang keempat adalah kebudayaan. Banyaknya suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Selain dari kebudayaan asli, juga ada kebudayaan yang datang dari luar. Biasanya dibawa oleh Arab, Cina, dan juga India. Dengan berbagai kebudayaan ini membuat Indonesia semakin kaya budaya dan memiliki keunikan tersendiri. Kemudian yang kelima adalah alat pemersatu. Alat pemersatu Indonesia biasanya terdiri dari yang pertama adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua bendera negara, yaitu merah putih. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Dan yang kelima adalah dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Sesuai dengan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang tidak terpecah-pecah, yang dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Kemudian yang kedua adalah keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar merupakan. Kemudian yang kedua adalah memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, suku, agama, dan bahasa. Kemudian yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita memiliki konsep wilayah wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keberagaman, kita tetap memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian yang keempat adalah semangat Sumpah Pemuda yang senantiasa merasuki relung kalbu jiwa pemuda. Dan yang kelima, memiliki tata krama dan keramah tamahan terhadap sesama. Yang keenam adalah letak wilayah yang strategis dengan sumber daya alamnya yang limpah. Dan yang ketujuh adalah memiliki keindahan alam yang luar biasa. Bisa kita lihat, kita berada di tengah-tengah garis Khatulistiwa. Yang kedelapan adalah memiliki keajaiban dunia, yaitu. Kemudian yang kedelapan, Indonesia memiliki keajaiban dunia. Yang pertama adalah Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan adalah wilayah Indonesia luas, yaitu 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan yang seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Yang ke-10 adalah tanahnya sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Nah, yang ketiga adalah faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor apa saja yang mendorong serta menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kesadaran dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa harus terus selalu dibina. Yang ke-1 adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang mengakibatkan banyak dikunjungi bangsa asing sehingga mempengaruhi budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan ras, juga agama dan kepercayaan. Yang kedua,
Kondisi negara kepulauan. Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah dapat menghambat hubungan antar masyarakat antar pulau sehingga tiap-tiap pulau atau daerah mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, serta kepercayaan atau agama. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, sawah, atau laut. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makan pokok, pakaian, kesenian, dan kepercayaan. Yang keempat, ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alami yang sulit. Yang terakhir, ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Akan tetapi juga ada yang tetap bertahan pada budaya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar sehingga mempengaruhi perkembangan kebudayaan di tiap-tiap daerah. Nah, yang kedua adalah faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. E. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir adalah kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan UUD 1945, bendera merah, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Masyarakat Indonesia yang hetero atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. B. Wilayah negara yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. D. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan pada masalah sara, yaitu suku, agama, ras, dan antargolongan, gerakan separatisme dan kedaerahan, serta demonstrasi dan unjuk rasa. E. Adanya paham etnosentrisme antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang keempat adalah perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya dapat diwujudkan pembinaan persatuan dan kesatuan. Keluarga yang menjunjung persatuan dan kesatuan membentuk keluarga yang aman, tentram, dan damai. Sebaliknya, apabila tidak ada lagi rasa persatuan dalam keluarga, setiap hari akan jadi pertengkaran dan tidak akan ada kedamaian. Dalam kehidupan masyarakat, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Meskipun masyarakat terdiri dari orang-orang yang beragam, dalam masyarakat kita menjadi bagian keluarga besar yang memiliki semangat persaudaraan dan kesamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
B. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. 2. Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meratakan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan, kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. D. Dampak positif persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Berikut dampak positif persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. 1. Mampu menangkal semua gangguan dalam kehidupan masyarakat. 2. Menumbuhkan solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gangguan masyarakat itu sendiri. 3. Menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan di dalam mengatasi masalah. E. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Berikut manfaat persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. 1. Memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memperkuat ketahanan nasional dan mengatasi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. 3. Memudahkan mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. F. Perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Berikut beberapa contoh perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI adalah: 1. Menjunjung tinggi kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah. 2. Menjaga dan menghormati lambang-lambang kedaulatan negara, misalnya lambang negara dan bendera negara. 3. Membantu dan meringankan para korban bencana alam, misalnya dengan memberi bantuan kemanusiaan, evakuasi para korban, dukungan moral, dan memberi tempat tinggal sementara. 4. Melestarikan sumber daya alam dengan cara menanam tumbuhan, mengadakan penghijauan atau regulasi, dan tidak merusak lingkungan. Yang kelima, memerangi segala bentuk kejahatan narkotika dan sejenisnya dengan tidak memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsinya. Yang terakhir yaitu G. Bentuk peran serta atau partisipasi siswa dalam mempertahankan NKRI. Berikut beberapa contoh bentuk peran serta atau partisipasi siswa dalam mempertahankan NKRI. 1. Rajin belajar dalam upaya meningkatkan kualitas diri. 2. Mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. 3. Aktif dalam kegiatan OSIS, karya ilmiah remaja, kepramukaan, dan palang merah remaja. That's all from our video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you later. Kamsahamnida. Sekian terima kasih.